Sebentar lagi, sekolah minggu online GKI Guntur akan dimulai. Anak-anak, ayo kita siapkan diri kita. Mohon bantuan Papa dan Mama untuk dapat mendampingi dan mendorong anak-anak untuk dapat mengikuti sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab anak-anak. Anak-anak, berpakaianlah dengan rapi dan sopan, seperti saat sekolah minggu di gereja. Dan ingat, ini adalah kebaktian sekolah minggu, bukan seperti anak-anak menonton film di YouTube. Jadi, saat kebaktian, anak-anak bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo anak-anak, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Bu, Joan, kemari nak. Iya Bu, ada apa? Loh, Ibu mau kemana? Jo, ibu dan ayah harus pergi ke rumah nenek. Nenek sakit. Dengar baik-baik ya Jo, sesudah ibu pergi, kamu mandi, lalu sarapan. Ibu sudah sediakan makanan di meja makan. Terus, kamu sekolah minggu ya? Sudah bisa cari link di YouTube-nya kan? Mudah-mudahan nenek cepat baikan dan ibu bisa segera kembali. Ibu pergi dulu ya Jo, baik-baik di rumah. Sesudah sekolah minggu, kamu main di rumah aja ya. Jangan main keluar. Tutup pintu. Jangan buka pintu kalau ada orang yang tidak kamu kenal. Sudah ya Jo, ibu pergi. Dadah. Hati-hati di jalan Bu. Apa tadi pesan Ibu ya? Oh, mandi, sarapan, sekolah minggu. Halo anak-anak sekolah minggu GKI Guntur. Ketemu kembali hari ini di hari Minggu yang sangat indah ya. Nah, hari ini Pak Adi ada di sebuah taman ya. Semuanya seger-seger ya. Banyak pohon-pohon, banyak angin yang semilin tuh. Rambutnya Pak Adi sampai berkibar-kibar karena Pak Adi belum potong rambut ya. Nah, tapi hari ini kita bersukacita karena hari ini kita mau beribadah, mau bertemu dengan Tuhan, mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Angkat tangan. Wah, anak-anak sekolah minggu hebat-hebat semua ya. Sudah siap semua untuk memuji Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyi, halo apa kabar ya. Siap semua ya. Yuk, anak-anak semuanya yang masih bayi maupun yang TK, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan halo apa kabarmu ya. Halo apa kabarmu, kau temanku yang ku sayang. Halo apa kabarmu, Yesus sayang kau dan aku. Sekali lagi ya. Halo apa kabarmu, kau temanku yang ku sayang. Halo apa kabarmu, Yesus sayang kau dan aku. Yesus sayang kau dan aku. Ya, Tuhan Yesus sayang sekali sama Pak Adi, sama kalian, sama anak-anak semua ya. Jadi kita juga harus sayang sama siapa? Sama Tuhan Yesus juga ya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut lagi, kita mau bersama-sama berdoa ya. Yuk kita mau berdoa dulu.
lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa buat Tuhan, kepada Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan, tolong sekolah minggu kami supaya kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai sekolah minggu kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak semua katakan amin. Nah, anak-anak, hari ini Pak Adi juga mau mengajak anak-anak semua untuk pergi ke sebuah tempat. Mau tahu tempat apa itu? Yuk, kita ikutin Pak Adi. Siap-siap ya, let's go. Sit. Check. Check. Jump. 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 Sit. Up. Hand. Stay. 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 Look. Up. Up. Down. Toss. Hand. Up. Up. Good boy. Nah, gimana anak-anak tadi liputannya ya? Kita barusan tadi pergi kan melihat betapa pinternya anjing-anjing itu, betapa taatnya dogi-doginya ya. Tadi kita lihat ya, doginya bisa duduk, disuruh duduk bisa duduk, disuruh berdiri berdiri, bahkan ada yang bisa berdiri pakai 2 kaki ya kan. Terus ada lagi yang disuruh kasih salam, ternyata bisa dikasih salam. Wah, hebat ya, doginya taat ya. Wah, kalau dogi aja bisa taat, apalagi kita semua. Kan kita semua diciptakan Tuhan sangat istimewa. Tentunya kita bisa menjadi anak-anak yang sangat-sangat taat kepada Tuhan. Lebih-lebih lagi daripada dogi yang barusan kita lihat ya. Nah, anak-anak, yuk kita mau dengar cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan bercerita tentang apa ya? Kita mau sama-sama dengar ya. Tetapi kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi. Jadikan aku anak-anak yang taat ya. Jadikan aku terangmu Tuhan ya. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terangmu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Yuk kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua anak-anak Tuhan mau mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan
Amin. Yuk, anak-anak boleh duduk. Kita pasang telinga, duduk dengan baik. Tidak boleh sambil makan ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk. Coba lihat, siapa orang-orang itu ya? Anak-anak ada yang tahu? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang. Siapa mereka? Ya, betul. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mau pergi kemana mereka ya? Oh, pasti mau menangkap ikan seperti biasanya. Tapi, loh, ternyata bukan. Mereka tidak turun ke pantai, malahan naik ke atas bukit. Wah, mau apa mereka naik ke atas bukit itu? Oh, ternyata mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Di atas bukit itu, Tuhan Yesus sudah menunggu. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata bahwa Dia harus meninggalkan murid-muridnya. Sebelum pergi, Tuhan Yesus memberikan pesan yang sangat penting untuk mereka. Apa pesan Tuhan Yesus ya? Apa itu? Go, pergi. Tuhan Yesus suruh mereka pergi. Pergi kemana? Pergi ke seluruh dunia. Tuhan Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wah, pergi ke seluruh dunia. Waktu itu belum ada kapal terbang, mobil pun belum ada. Bagaimana murid-murid pergi ke seluruh dunia yang besar ini? Murid-murid Tuhan Yesus mungkin bingung bagaimana mereka bisa melakukan pesan Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan murid-muridnya. Karena itu, Tuhan kemudian bilang lagi bahwa mereka tidak usah takut, karena Dia akan memberikan Roh Kudus yang akan menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus akan menolong mereka melakukan pesan Tuhan Yesus tadi. Anak-anak, pesan Tuhan Yesus tadi berlaku juga buat kita semua. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus juga. Jadi Tuhan Yesus mau kita pun pergi untuk mencari sebanyak mungkin orang untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Anak-anak, maksud Tuhan Yesus pergi ke seluruh dunia bukan berarti kita harus keliling dunia. Tapi dimanapun kita berada, kita harus jadi saksi buat Tuhan Yesus. Mengabarkan kasih Tuhan kepada semua orang yang kita jumpai.
Menjadi saksi bisa kita lakukan dengan menceritakan kasih Tuhan. Bisa juga dengan melakukan perbuatan yang baik. Taat pada Tuhan Yesus, taat pada orang tua. Bisa juga dengan mendoakan orang-orang. Anak-anak bisa melakukan pesan Tuhan Yesus tadi? Kalau anak-anak mau, pasti bisa. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan menolong anak-anak melakukannya. Yuk, anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengasihi semua orang di dunia ini. Sehingga Tuhan mengutus kami untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kami jumpai. Supaya semakin banyak orang yang mengenal Tuhan dan mau percaya kepada Tuhan, serta memperoleh keselamatan. Tolong kami supaya kami mau Tuhan pakai sebagai saksi-saksi yang hidup, yang mengenalkan Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jo, Ibu pulang. Hore, Ibu sudah pulang. Nenek gimana, Bu? Nenek sudah baik kan? Tadi Ibu sudah antar ke dokter. Gimana pesan Ibu tadi? Sudah dikerjakan semua belum? Sudah dong, Bu. Semua pesan Ibu sudah Jo kerjakan. Tapi masih ada pesan lain yang harus Jo lakukan. Pesan yang mana lagi, Jo? Pesan Tuhan Yesus, Bu. Tadi Ibu Guru cerita tentang Tuhan Yesus yang memberi pesan kepada murid-muridnya sebelum dia pergi. Pesan Tuhan Yesus itu juga buat kita semua, karena kita adalah murid-murid Tuhan juga. Gitu, Bu. Tuhan Yesus memang pesan apa, Jo? Tuhan Yesus menyuruh kita untuk pergi memberitakan kasih Tuhan kepada semua orang supaya semua orang menjadi murid Tuhan Yesus juga. Karena sekarang kita masih harus diam di rumah, Jo akan mulai dengan belajar taat. Jo juga akan belajar mendoakan orang-orang lain yang Jo kenal dan belum mengenal Tuhan Yesus. Wah, anak Ibu memang hebat. Ngomong-ngomong, tadi ayat hafalannya apa, Jo? Apa ya tadi? Oh, ya gampang kok. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jo, ayo ajak teman-teman yang ada di rumah supaya mereka juga mau menjadi saksi Tuhan. Teman-teman, ayo kita menjadi saksi Tuhan. Kita terus belajar menyenangkan hati Tuhan dengan selalu taat pada perintah Tuhan dan orang tua kita. Jangan lupa hafalkan juga ayat hafalannya ya. Semangat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kalian. Sampai bertemu kembali. Bye-bye. Nah, anak-anak sekolah minggu, gimana tadi? Sudah dengar ya cerita firman Tuhannya? Ceritanya tentang apa? Ayo, siapa yang ingat? Wah, ingat semua ya? Hebat. Tuhan Yesus memberikan perintah ya kepada kita ya. Tuhan Yesus pengen kita menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus pengen kita juga menjadi anak-anak terang ya, yang mau bercerita kepada semua orang tentang kasih Tuhan ya. Kita bisa dari sikap kita yang taat, yang tidak berbuat yang tidak baik ya, sehingga semua orang bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri kita ya. Nah, yuk supaya kita makin ingat firman Tuhan, kita mau nyanyi sebuah lagu.
yang mengingatkan kita supaya kita menjadi anak-anak taat. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama ya. T-A-A-T, taat ya. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau mama suruh, segera lakukan. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau papa panggil, jawablah ya ya ya. Kalau papa panggil, jawablah ya ya ya. Ingat ya anak-anak, kalau papa panggil, kita harus bilang segera jawab ya 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 ya. Kalau mama suruh, harus segera kita lakukan. Itu tandanya anak-anak yang taat. Taat sama papa, taat sama mama, taat sama bu guru di sekolah, ya, taat sama kakak, ya. Kita mau belajar taat kepada Tuhan, ya. Nah, anak-anak, saat ini kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Sudah siap semua persembahannya? Ya, kita mau memberikan persembahan dengan sikap yang baik, ya. Uangnya jangan digini-giniin ya. Ya, kalau bisa dimasukin di dalam amplop ya. Tapi buat yang mau transfer, boleh juga minta papa dan mama untuk transfer ke rekening gereja yang ada di layar ini, ya. Yuk, anak-anak, kita mau bersama-sama berdoa buat persembahan dan juga sekaligus kita mau berdoa untuk menutup ibadah ini. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita lipat tangan. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak terang yang boleh menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan, hari ini kami juga memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini Tuhan, yang masih dalam situasi pandemi. Kiranya Tuhan yang menolong supaya pandemi ini boleh segera berakhir, sehingga kami semua boleh kembali beraktivitas, boleh bersekolah kembali bersama teman-teman kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami mau menutup ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, dan bila kami boleh menjadi anak-anak terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir ibadah ini. Kita mau ingat pesan sekolah minggu tadi, bahwa kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita bahkan mau dengar-dengaran perintah Tuhan. Kita mau menyampaikan, menyiarkan kasih Tuhan kepada semua orang. Dan bila kita boleh menjadi anak-anak terang ya, supaya semua orang bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup kita, ada kasih Tuhan di dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, supaya setiap orang bisa melihat, wah, ternyata anak-anak sekolah minggu itu hebat-hebat. Anak-anak sekolah minggu itu ada Tuhan Yesus, suka menolong, suka berbagi kasih, taat sama papa dan mama, taat sama guru, ya. Jadi Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita, ya. Yuk, kita mau nyanyi sebuah lagu.
kita adalah anak-anak terang. Tapi kita ambil refnya aja ya. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun kau pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah, anak-anak, jangan lupa kita mau menjadi anak-anak terang, baik di rumah, di sekolah, di gereja, maupun di mana saja. Selamat menjadi terang, anak-anak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.